Salam olahraga, balik lagi nih di podcast HMG. Di sini podcast kita bakal ngomongin final nih. Final yang benar-benar menarik banget. Italia lawan Inggris. Nih di sini gue udah bareng teman-teman HMG gue yang lain nih. Jadi ada abang-abang gue di sini nih. Kenalin dari pendukung Italia dulu kali nih, Bang. Boleh kenalan dulu nih, Bang. Oh, boleh. Sebenarnya gue bukan pendukung Italia, gue pendukung Inggris. Cuman kalau buat final, bakal memprediksi Italia yang menang sih. Oh, itu ini dari opposite tim nih ya. Dari Bang Cuko nih. Gimana nih Bang? Sebagai tim Inggris asli dan bakal menang, yakin Inggris menang. Oke, kalau misalnya dari Aing sendiri, kenalin dulu sebelumnya, gua Kinos dari HMG 19. Di sini gua megang Inggris buat di final nanti buat ngalahin Italia gitu. Insya Allah bisa menang lah Inggris tahun ini karena emang udah ditunggu-tunggu dari 50 tahun lebih lah gitu, belum pernah masuk final dan juara. Semoga tahun inilah. Boleh. Nah, kita langsung ini aja kali ya, kita ngomongin ke dalaman squad nih. Boleh. Jadi buat dari kedua tim kan nih emang performanya emang lagi bagus banget nih, Italia sama Inggris kan. Italia di grup nggak kejebolan, di Inggris juga nggak kejebolan. Pokoknya benar-benar keduanya tuh lini pertahanan juga kokoh sama ya walaupun kedua tim juga nggak mulus-mulus banget gitu dapat musuhnya kayak Italia kemarin ketemu Belgia, habis itu Inggris sempat lawan ini ngalahin Jerman, habis itu Italia lanjut lawan Spanyol, kemarin juga Inggris susah payah lawan Denmark. Oke, emang benar-benar effort kan nih kedua tim nih. Jadi kalau buat dari Inggris dulu kali nih yang tuan rumah nih yang dapat keuntungan bakal main di Wembley kan. Bakal banget sih ini, modal banget sih, kayak kemarin aja tuh pas lawan ini juga tim Denmark juga diem kan, soalnya emang hooligan Inggris kan emang udah terkenal banget nih Bang ya, udah bener-bener chaos banget lah. Jadi gimana nih Bang, kalau buat dari kedalaman nih kira-kira bakal kayak gimana nih dari tim Inggris? Oke, kalau dari kedalaman squad Inggris sendiri sebenarnya menurut gue dari setiap sisinya aman sih ya. Bisa dilihat dari jumlah kegolan sampai sejauh ini tuh baru 1 gitu. Itu bisa disimpulkan kalau misalnya Inggris tuh emang udah bermain kompak sampai babak final sekarang. Dan kemarin pun kejebolannya tuh dari servis gitu, dari tendangan bebas. Jadi kalau dilihat dari belakang nih secara ini aja, dari kipernya tuh emang udah solid banget Pickford ini ngejaga gawangnya. Terus dari backnya juga aman semua. Pokoknya merata lah dari back itu, mau back tengah maupun back sayapnya semuanya mumpuni. Terus di pemain tengahnya ada si jenderal lapangan tengah baru kita, yaitu si Rice. Itu emang lagi naik banget performanya. Terus di depannya nih Haji Ken atau bisa disebut Harry Kane gitu ya, lagi performa terakhir ini 2 match terakhir tuh lagi gacor gitu, lagi sering bawa Inggris juara menang gitu. Terus di sisinya tuh si Sterling kan, soalnya banyak yang sebenarnya banyak yang meragukan Sterling gitu. Cuma dia bisa nunjukin kalau keraguan itu bisa dipatahkan sama dia gitu dengan memberikan assist dan gol gitu sih paling. Tapi kalau gue mau tahu nih, boleh. Dari pendukung Inggris nih, kemarin tuh sebenarnya Sterling diving apa gimana tuh Bang? Oh enggak, itu momentumnya pas, dia tuh dijepit 2 pemain dia gitu, dijepit 2 pemain Denmark. Iya. Jadi itu emang foul ya Bang ya? Itu emang foul. Kita bicaranya ini ya fakta ya. Bicara fakta gitu, iya. Kalau VAR udah bilang penalti gitu. Iya, benar. Apalagi kemarin main di Inggris kan, pasti wasit tuh ada tekanan lah sedikit dari pendukung yang ada di Wembley gitu sih. Jadi kita bisa dengerin nih langsung dari pendukung Inggris, katanya tuh kemarin Sterling nggak diving, itu pure emang benar-benar foul, dilanggar. Betul. Oke, jadi gue mau geser nih ke pendukung Italia nih, ke Bang Syauki nih. Ini menarik banget nih Bang, yang backnya nih masih make Bonucci sama Chiellini kan, masih ngandelin banget lah dari Piala Dunia 2010 kayak juga masih make Bonucci, Chiellini. Sama gue tuh merhatiin nih Chiesa nih Bang, kayaknya Chiesa nih lagi naik banget kan di Euro kali ini tuh,
Chiesa sama Jorginho. Malah digadang-gadang katanya Jorginho tuh bisa dapat Ballon d'Or. Kemarin bawa Chelsea juara Liga Champions, sekarang bawa Italia final, dan kemarin tenang banget eksekusinya kan. Sampai kiper si Unai Simon pun udah salah sangka, salah jatuh gitu. Salah nebak. Jadi gimana nih Bang kalau buat kedalaman Italia ntar pas final? Oke, kalau buat kedalaman Italia ya kalau menurut gue nggak kalah ya sama Inggris, yang kalah paling ya rata-rata pemain mudanya sih. Ya dia jadi cuman di rata-rata umurnya aja. Kalau menurut gue di sisi tengah bisa sih si Italia ini lebih unggul dari Inggris, karena dari statsnya sendiri yang sekarang lagi gue ngeliat nih, antara tadi yang dibilang jenderal lapangan tengahnya Declan Rice dan Jorginho ini sangat timpang banget permainannya. Jadi kayak ball recoveries-nya, terus pas complete-nya itu dia bermainnya ya karena mungkin udah lebih berpengalaman ya. Nah, terus menurut gue juga nggak cuman Chiesa juga yang lagi naik banget. Insigne juga bermain bagus ya. Nggak kalah lah sama Chiesa. Flashing-nya Bang itu bener-bener. Gua akhirnya tuh flashing tuh emang ngagetin kiper banget sih. Bener-bener. Iya. Indah banget lah. Beautiful banget. Terus kalau buat pelapisnya juga sebenarnya karena Spinazzola cedera ya kemarin, tahulah cederanya cedera panjang dan cukup parah. Itu sekarang digantiin Emerson. Menurut gue emang agak berkurang sih di sisi kirinya. Cuman buat di barisan tengahnya nih masih ada seperti Locatelli dan yang lain-lain yang masih ada buat kedalaman skuadnya. Ya menurut gue sih dari permainannya juga, kalau menurut gue Italia ini passing-passingnya mau jauh mau pendek tuh bagus-bagus semua gitu. Emang juara lah pokoknya. Oke, jadi ini benar-benar menarik banget nih. Jadi kalau dari gue sih emang emang kalau dari lini tengah emang masih menang Italia dari kualitas pemain kali ya. Jadi gue bakal mau nanya nih ke Bang Cuko nih Bang, buat prediksi line up nih Bang. Bang Kinos. Gak ada Cuko. Bang Kinos nih. Jadi si Inggris bakal ada rotasi pemain apa bakal sama persis sama kayak pas waktu Denmark kemarin nih? Si Southgate bakal kayak gimana nih Bang? Kalau dari Bang Kinos nih. Kalau dari prediksi gue sih kayaknya bakal nurunin skuad yang sama kayak kemarin lawan Denmark, karena menurut gue kedalaman skuad yang udah dipakai itu nggak usah diganti-ganti pun udah mantep gitu. Apalagi tadi kata Bang Shoki kan di sebelah kirinya yang diganti Emerson itu lagi jadi lebih kurang ya. Nah itu mungkin bisa lebih dieksploitasi lagi sama si Foden gitu, buat bisa mengeksploitasi si pertahanan Italia buat besok gitu. Terus di kirinya juga si Luke Shaw ini memang lagi naik daun banget gitu. Dia si Luke Shaw sama Maguire nih pemain MU yang jago ini memang lagi naik daun banget kan. Kemarin Maguire aja sempat jadi man of the match waktu lawan Jerman atau lawan apa ya dia man of the match. Jerman. Ya lawan Jerman kan, lawan tim besar dia man of the match gitu. Terus Shaw juga waktu kemarin 4-0 lawan Ukraine juga dia bikin 2 assist gitu dari free kick sama maju ke depannya itu. Nah menurut gue buat nanti pas lagi lawan Italia ini itu bakal jadi ada terjadi game interaktif lah gitu, bakal jual beli serangan gitu. Kalau dilihat dari Italia dari Inggris sendiri nih yang emang baru kegolan 1, bakal dinanti banget sih gimana Johnson sama Maguire ngejagain Immobile gitu kan, yang emang punya kecepatan dan juga badannya gede gitu. Sama di samping-sampingnya tuh Insigne apakah bisa menang lawan Walker yang juga ngebut gitu ya. Sama-sama cepat nih. Sama-sama cepat gitu. Divisi Walker. Benar-benar. Untuk penjaga gawang sih emang kita sama-sama inilah ya, sama-sama imbang gitu ya, Pickford sama Donnarumma kalau dilihat dari penjaga gawang. Cuma kalau misalnya dari kematangan pemain depan sih, menurut gue lebih matang si Ken sih dibanding Immobile gitu. Kalau dari gue gitu sih, Mal. Jadi kalau dari Bang Kinos nih, pokoknya prediksi line up yang nggak jauh beda dari final kemarin, masih make Saka apa Phil Foden nih Bang buat sebelah kanannya? Mending Phil Foden sih kalau misalnya ngelihat dari Italia tadi ada kekurangan kan dari si Emerson itu. Lebih bisa dieksploitasi pakai Foden sih. Jadi paling sama kayak semifinal kemarin, paling si Saka diganti sama dirotasi. Foden.
Kita geser nih ke Italia. Dari prediksi line up nih Bang Soki, kira-kira ada yang berubah gak nih? Apakah tetap ngandelin Emerson atau mau coba-coba back lain kayak Bastoni digeser atau misalnya Cristante dimundurin ke back kiri? Dan apakah Chiesa starting apa disiapin buat super sub? Jadi gimana nih Bang? Kalau dari prediksi line up buat Italia? Kalau menurut gue ya, sebenarnya menurut gue bakal tetap sama komposisi belakang, yaitu Emerson, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, sama kipernya Donnarumma. Soalnya menurut gue ini udah cukup kompak lah. Nah, paling kalau misalkan ada pergantian, bisa ada Florenzi kan. Florenzi itu bisa di bek kanan. Cuman ya begitu. Kalau menurut gue sih tetap sama. Nah, kalau di tengah-tengah ini sebenarnya dari midfieldernya bisa diotak-atik lagi nih. Ya paling yang mungkin diganti antara Barella sama Locatelli. Kalau menurut gue sih Verratti sama Jorginho kalau mereka berdua fit bakal tetap dimainin bareng ya. Klop banget emang berdua tuh. Ya, kompak lah itu berdua. Bisa. Nah, untuk bagian depannya juga menurut gue sih kalau dari pemain-pemainnya bakal sama yang diturunin ya. Kayak Immobile depan, kiri Insigne, di kanan juga antara Chiesa atau Bernardeschi mungkin bisa diturunin duluan ya, nggak tahu dari strategi Mancininya mau naruhnya si Chiesa buat super sub atau enggak. Nah, emang kalau dilihat dari permainan kan si Inggris itu atraktif banget ya skill individunya gitu kan ya. Nah, itu emang suka berbahaya nih buat back-backnya Itali. Nah, cuman untuk bisa nimbangin atraktifnya Inggris itu dalam skill individu berarti Italia itu harus main lebih kompak lagi nih kayak kemarin, kayak main possession lebih bagus, passingnya ditingkatin, nggak harus dribble lebih lama, jadi mainnya passing-passing dekat biar sirkulasi bolanya tuh lancar aja gitu. Nah, menurut gue gitu sih. Oke, jadi kalau dari Bang Syauki ini paling dari komposisi belakang kan emang tetap pakai Emerson. Kemarin juga berhasil kan buat nahan gempuran dari si Ferran Torres atau Oyarzabal. Terus kalau dari lini tengah paling sama tuh si Jorginho, si maestro banget, si dengan ketenangannya. Gue suka banget sama main Jorginho emang. Oke, tenang banget lah kalau Jorginho tuh. Habis itu Verratti diduetin dan paling Barella lah bisa diganti sama si siapa tadi? Locatelli. Sama depannya tetap ujung tombak tetap pakai Immobile, Insigne tetap dipakai karena kecepatannya sama umpan-umpannya juga oke. Paling kalau Bernardeschi juga kalau mau dikasih kesempatan main paling main duluan. Terus ada kemungkinan juga Chiesa bakal jadi super sub karena kita nggak tahu bakal extra time apa enggak nih kan. Ya, Kedua tim juga sama-sama main bagus sampai final sekarang. Paling gue mau lanjut nih ke bahasan yang paling terakhir nih, prediksi hasil akhir. Kalau dari Bang Kinos nih, kira-kira bakal extra time atau bakal penalti apa langsung dihabisin di full time apa kira-kira ada kejutan-kejutan apa nih? Misal ada gol penalti atau di permainan nanti ntar lini tengah bakal yang nguasain siapa? Gimana nih Bang? Kalau dari lu Bang? Oke, kalau dari prediksi gue nih ya, kalau misalnya tadi dari Bang Shoki bilang Italia bakal main position, terus oper pendek-pendek, itu kayaknya dari Inggris tuh lebih nganderin counter sih kalau misalnya kayak gitu. Jadi kita lebih ke arah nunggu Itali ngebuat kesalahan. Jadi kan kalau biasanya tim-tim besar main tuh awal-awal tuh pada main hati-hati ya. Jadi semua tuh belum terbuka lah sampai 30 menit pertama biasanya permainan tuh masih main aman lah mereka berdua gitu. Jadi menurut gua dari si Inggris ini lebih ke arah nunggu sih, ke arah nunggu kesalahan dari pemain Italia gitu. Soalnya kan kalau dilihat dari track record dia Inggris di Euro sekarang tuh belum pernah kegolan dari open play kan. Jadi menurut gua sih aman selama back Inggris tuh nggak ngelakuin kesalahan di dekat kotak penalti ataupun di dalam kotak penalti gitu yang bakal berbuah servis. Menurut gua gitu sih kalau misalnya di jalannya babak pertama nih. Terus pasti menurut gua dari kematangan di lini tengah tuh bakal menang Italia sih, karena dari Jorginho sama Declan Rice itu memang timpang, bener tadi kata Bang Shoki, lihat dari statistik juga memang timpang. Jadi mungkin di lini tengah ini bakal lebih menang dari Italia. Cuma
si Inggris ini bakal pakai counter gitu buat mendobrak si pertahanan Italia. Terus menurut gua tuh di babak pertama tuh bakal alotnya di babak pertama, dan gua harapin sih di babak pertama ini bakal ada 1 gol entah dari Italia ataupun dari Inggris gitu, karena kalau misalnya udah ada 1 gol di babak pertama, di babak kedua ntar bakal atraktif gitu permainannya, bakal terbuka lah keduanya gitu kan. Dan gue sih pengennya ada extra time gitu ya, selain bikin game tambah seru juga kita bisa lihat nih rotasi-rotasi pemain gitu dari kedua kesebelasan gitu kan, mana yang terbaik. Terus misalnya ujung-ujungnya pun sampai adu penalti, kita bisa ngelihat lah ketenangan dari semua pemain untuk mengeksekusi penalti di laga paling besar gitu kan, di final gitu. Itu sih yang diharapin dari pertandingan besok. Cuma untuk prediksi skor nih dari gue sendiri, kalau misalnya penalti ya Inggris menang lah, entah berapa skornya. Kalau misalnya dari nggak adu penalti, gue pengennya sih langsung normal time aja 90 menit. Terus Inggris gak kebobolan, dan yang nentuin kemenangan Inggris tuh gue pengennya si siapa, Raheem Sterling yang lagi di ini terus kan, dicaci-caci ya, terus kan. Iya. Emang pada Euro kali ini emang si Sterling tuh bakal dibully juga kan. Dibully terus, iya. Katanya mana nih Sterling nggak kelihatan. Bener, buat jadi pembuktian juga kali Bang ya. Iya. Mungkin kalau waktu normal 1-0 lah dari gua untuk menang Inggris gitu. Penentu kemenangannya dari Raheem Sterling. Ya, jadi dari pendukung Inggris katanya sih bakal walaupun adu penalti bakal menang. Tidak takut ya Bang ya sama penalti ciri khas dari Jorginho, nggak takut nih Bang? Nggak takut. Loncat. Nggak takut. Jadi lanjut nih ke Bang Sauki. Gimana nih Bang buat prediksi? Kira-kira bakal bisa gak nih si Italia ngejebol Inggris lewat open play yang katanya tuh emang si Maguire ini kan walaupun ngelawak tapi pada Euro kali ini emang gue akuin sih nggak ada ngelawak ya dia. Nggak ada ngelawaknya dia. Iya. Keren. Nah, kalau menurut gue sih yang buat penentu Italia kalau bisa menang jangan sampai kejebolan dulu sama Inggris sih. Menurut gue kayak gitu. Karena kalau misalkan udah kejebolan dulu, apalagi misalkan di menit 60 kejebolannya misal babak pertama 0-0, terus kejebolan di menit 60. Inggris tuh kayak yang dibilang tadi, belakangnya tuh kompak banget dia. Si Maguire dan Stones satu pemainnya bagus banget itu. Terus Walker juga misalkan ada misalkan counter attack, dia ngebut banget larinya kenceng itu, bisa dikejar sama orang tuh. Sama kayak Muller kemarin, Muller mau nge-shoot udah ada Walker lagi kan, matanya grogi dia langsung nggak gol. Oh iya, betul. Di Maguire sama Siston juga kebalap kan? Iya, ketinggalan dia. Langsung hari banget emang. Nah, iya. Menurut gue sih kalau misalkan Italia mau menang, itu jangan kejebolan dulu deh. Meskipun dua-duanya kompak ya defense-nya. Yang dibilang tadi kan kayak Inggris belum pernah kejebolan di open play. Jadi menurut gue ya sedikit lebih bagus Inggris dah pertahanannya di sini di Euro ini dari performanya. Nah, terus kalau buat di tengah, gue setuju sama Kinos kayaknya yang bakal menguasai lini tengah itu dari Italia. Nah, terus kalau gue sih prediksinya nggak bakal sampai penalti ya. Nggak bakal sampai penalti. Skornya 2-1 kalau menurut gue untuk Italia. Siapa nih Bang? Kalau buat yang ngegolin nih dari Italia sama Inggris kira-kira siapa nih? Kalau menurut gue yang bakal ngegolin itu Chiesa, pasti Chiesa. Ini game changer dia buat Italia. Karena lagi naik banget performanya sama Insigne. Nah, kalau Immobile dia di Euro ini gue bilang agak kurang ya penampilannya ya. Dibanding kedua ini ketutupan dia. Tapi kalau misalnya Bang, kalau salah satu tim ngegolin duluan, bakalan si tim yang ngegolin ini bakalan parkir bis atau tetap defense biasa aja nih Bang? Misal Italia ngegolin, apakah si Italia bakal parkir bis apa defense biasa? Menurut gua bukan parkir bis ya. Mungkin kalau menurut gua tuh kalau udah ngegolin duluan pertama, tensi mereka bakal turun. Tensi permainan mereka sementara yang lawannya bakal terus ngejar. Jadi kalau menurut gua tuh kalau udah satu ngegolin, yang satu lagi bakal nguasain bola lebih maju ke depan.
gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari parkir bisnya di awal gitu, atau nggak udah kejebolan jadi parkir bis. Cuman kan biasanya kayak waktu diingat-ingat Belgia lawan Portugal itu 20 menit terakhir Portugal yang ngepres abis-abisan Belgia. Cuman akhirnya tetap nggak kejar karena ya begitu. Akhirnya semuanya mundur sih jatuhnya kalau udah mepet-mepet waktunya. Oke nih, jadi bakal menarik nih pertandingan ntar nih final antara Inggris lawan Italia. Gimana keduanya emang benar-benar dari segi pertahanan, segi menyerang juga lagi oke banget. Kalau dari gue sih emang prediksi hasil akhir gue masih megang Italia karena gue kecewa jagoan gue dikalahin sama Inggris. Pokoknya nggak ada. Soalnya gue gak mau ada football coming home. Football is coming home kan? Coming home. Home. Oh, bukan Rome. Coming home. Gue gak mau ada perayaan-perayaan dari Holy Games. Gue maunya ultras yang perayaan. Jadi gue prediksi hasil akhir sih kayaknya bakal Italia menang 1-0. Pasti tipis gak. Kemungkinan bantai-bantai susah lah di final. Jadi 1-0 aja sih kalau buat Italia. Jadi yaudah nih, sekian dari kita podcast kali ini, podcast final antara Italia melawan Inggris. Pokoknya jangan lupain kita bakal adain nobar dari divisi olahraga. Betul. Dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Bakalan ada kuis, ada tebak skor juga. Pokoknya ada hadiah-hadiah menarik nih dari divisi kita. Pokoknya harus disaksikan, jangan lupa. Gua Akmal sebagai moderator dan Bang Kinos sebagai dan gue Kinos dan satu lagi siapa Bang? Bang Syauki. Bang Syauki. Iya. Atau Bang Meki. Bang Meki. Boleh. Makan nama yang sopan aja di sini. Iya, sopan dulu aja. Ya udah. Oke. Satu lagi nih terakhir. Dari Bang Syauki, 1 kata 2 kata mungkin buat Inggris atau apa? Oke, 1 kata 1-2 kata buat Inggris ya. Hati football is coming home. Kalau dari Bang Kinos gimana Bang Kinos? Sepatah 2 katanya. Nih kalau dari sepatah 2 patah kata dari gua, Sterling is the man of the match. Dah itu. Sterling kan itu Paul. Kenapa masih masalahin Vol? Ada apa dengan Vol itu? Oke, dari podcast kali ini. Selamat siang semua. Salam olahraga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.